kuliah di luar negeri tanpa biaya? Emang bisa? Hai Dreamers, welcome to Paper to Plan. Buat kalian yang sering scroll TikTok atau nemu video di beranda YouTube, misalnya kalian nemu video A Day in My Life as a Student, terus dalam hati kayak kapan ya, when ya aku bisa jadi seperti itu. Nah, kalian ada di video yang tepat. Karena di video ini atau hari ini kita bakal spill nih beberapa tips atau hal yang wajib disiapkan buat kalian yang pengen banget keluar negeri ataupun dapat beasiswa like study abroad. Mau tahu ketetapannya? Langsung kita ke bawah. Oke, first thing first. Kenapa sih orang-orang ngebet banget pengen keluar kuliah di luar negeri? Kenapa ya? Jelas dong, yang pertama itu karena global experience. Kamu bakal ketemu teman dari seluruh dunia dan kamu bakal dapat perspektif baru loh dan ngebangun networking internasional. Peluang kerjanya gimana kak? Kalau itu nggak usah ditanya. Ketika kamu mendapat sebuah beasiswa dan kamu dapat menyelesaikan kuliah di sana, otomatis para HRD ataupun di manager pasti akan melihat kamu itu sudah punya value. Tapi sebelum itu kamu harus tahu ada tantangannya. Tantangannya itu kalian harus bisa adaptasi dengan perbedaan budaya 180 derajat, mulai dari makanan, cara ngobrol, sampai kebiasaan sehari-hari. Dan yang paling sering jadi tantangan adalah biaya. Ya, bener, biaya. It can be expensive. Tapi tenang, nanti kita bakal kasih tipsnya loh. Intinya, ini adalah high risk and high return journey. Dimana kalau kalian bisa untuk mengambil kesempatan dan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, maka mungkin saja atau bisa jadi masa depanmu akan lebih terjamin daripada yang sebelumnya. Bukan berarti yang di negara Indonesia kurang terjamin ya, bukan seperti itu. Namun dengan adanya sebuah kepintaran atau skill yang lainnya yang bisa ngebuat kalian diterima di kampus impian kalian, itu akan menjadi nilai plus diri kalian sendiri dan menjadi poin penting dalam martabat diri kalian sendiri. Setelah kamu yakin dengan pertanyaan sebelumnya dan sudah memantapkan diri, kakak akan kasih pertanyaan lanjutan, yaitu kamu mau ke negara mana? England, Europe, Jerman, Japan, Korea? Ini adalah tips dari kakak untuk kalian agar bisa memfilter negara. Filter pertama itu bahasa. Bahasa yang kamu pakai itu pengennya lebih nyaman ke bahasa Inggris, atau kamu pengen banget nih belajar bahasa baru. Ini ngaruh banget loh di kehidupan sosial dan akademik kamu nanti. Soalnya kalau misalkan kamu tidak terlalu bisa bahasa negaranya, maka kamu akan kesulitan mendapatkan sebuah informasi yang akan membantu kuliah. Yang kedua, lingkungan dan budaya. Kamu tim yang mana? Mau di kota besar seperti New York atau pelajar yang tenang dan klasik seperti di Eropa? Coba deh, nanti kalian nonton vlog Day in My Life orang lain ya yang sudah ada di negara inceran kalian, supaya kamu nanti bisa dapat gambaran nih, kamu harus gimana di sana. Dan terakhir dan yang paling penting dan kalian harus catat ya, reputasi universitas dan jurusan. Jangan cuma ikut-ikutan teman ya. Ingat ya, riset jurusan yang kamu mau. Itu terkenal di universitas mana, cek ranking. Jangan lupa juga cek kurikulum dan dosen-dosennya ya, karena itu akan membantu kalian dalam proses belajar di sana. Selanjutnya, sekarang kita ngomongin yang sensitif tapi penting banget. Itu apa? Ya, duit. Biaya itu bukan cuma biaya kuliah ya, atau tuition fee. Catat nih, ada biaya akomodasi,
makan, transportasi lokal, buku, asuransi kesehatan, dan dana darurat. Totalnya itu bisa gede banget. Tips dari aku, jangan percaya info katanya ya. Cara paling akurat buat tahu skill course itu adalah dengan kepoin langsung website resmi universitas. Mereka biasanya punya halaman perkiraan biaya hidup. Nah, cara kedua, cari alumni atau mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di sana lewat LinkedIn. Anak-anak zaman sekarang pasti tahu ya LinkedIn, apalagi buat Gen Z. Nah, terus tanya-tanya deh, mereka sumber info paling valid karena mereka sudah bisa terbang ke sana dan juga bisa kuliah di sana. Seperti itu. Oke, negara udah, biaya udah, lingkungan udah. Sekarang apa sih yang harus kamu siapin dan diri kamu sendiri? Kita bagi dua ya. Pertama itu hard skill, sedangkan yang kedua adalah soft skill. Untuk hard skill tersendiri, yang utama jelas yaitu kemampuan bahasa. Nah, kalau kita misalkan ingin ke England, kita harus tahu kemampuan bahasa Inggris kita. Bukan cuma buat lolos tes kayak IELTS atau TOEFL, tapi buat nulis essay akademik juga ya. Dan presentasi di kelas. It's a different level. Selain itu, kemampuan riset juga wajib banget nih. Kamu harus bisa cari jurnal atau analisis data dan nulis secara kritis. Nah, untuk selanjutnya yaitu soft skills. Yang nomor satu itu adalah adaptasi dan manajemen waktu. Gak akan ada lagi yang ngingetin kamu buat ngerjain tugas. Kamu harus super mandiri, super rajin, dan juga kemampuan komunikasi kamu juga harus bisa lebih dibanding yang lain. Karena kamu bisa nanya kan di kelas dan gampang dapat teman. Jadi kalau di sana jangan pasif ya. Usahakan kalian bertanya ataupun ngobrol walaupun bahasa kalian masih AE. Seenggaknya kalau misalkan teman kalian atau seseorang yang ditanya tersebut mengerti bahasamu, maka mungkin kalian bisa menjadi teman dan saling bertukar informasi. Nah, ngomong-ngomong soal nyiapin kemampuan bahasa Inggris, seringkali ini menjadi bagian yang paling bikin insecure kan? Entah itu karena vocabulary-nya kalian kurang, entah itu buat dapetin LOA atau Letter of Acceptance, atau buat persiapan interview beasiswa. Makanya nih, kalau kamu pengen banget kuliah ke luar negeri dan pengen nyiapin, kamu bisa mulai nyiapin kemampuan bahasa Inggris kamu buat LOA atau interview. Yuk ikut private class kita. Info lengkap ada di deskripsi ya. Oke guys, itu tadi gambaran besar persiapan awal buat study abroad. Ini baru permulaan ya. Di video-video selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi soal beasiswa, nulis essay, dan lainnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini agar kalian bisa tahu info-info selanjutnya dan info-info tentang beasiswa dari channel ini ya. See you on the top of the world. Goodbye. Terima kasih.